Ya, oke. Jadi gue mau nerangin tentang pengantar susunan saraf otonom. Ini materi ini penting banget sebelum lo belajar obat-obat otonom ya, seperti cholinergic ya, terus anticholinergic, adrenergic, dan anti-adrenergic. Jadi pertama-tama kita mesti ngerti dulu susunan saraf otonom itu apa. Oke, lanjut. Oke, susunan saraf otonom. Pertama kita mesti kalau ngomongin saraf, kita coba klasifikasi dulu ya. Secara umum kan di tubuh kita itu ada yang namanya sistem saraf ya, nervous system. Sistem saraf. Sistem saraf ini fungsinya untuk menghantarkan impuls ya, menghantarkan impuls ke seluruh jaringan. Mulai dari stimulus, bisa dari stimulus ke pusat, lalu pusat ke motorik gitu ya. Jadi fungsinya untuk cepat, sifatnya cepat ya, nggak seperti endokrin itu butuh waktu lama. Kalau nervous systemnya cepat, jadi supaya kita bisa beradaptasi lebih cepat terhadap lingkungan sekitar kita, merespon apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan respon juga nggak di lingkungan luar aja, tapi lingkungan di dalam tubuh kita juga bisa ada responnya juga. Kita berespon terhadap lingkungan dalam tubuh. Jadi secara umum sistem saraf itu dibagi dua ya. Ada sistem saraf perifer sama sistem saraf pusat. Central nervous system itu pusat, perifer itu tepi. Kalau central nervous system ini terdiri dari otak dan medula spinalis. Ya. Nah, di luar otak dan medula spinalis itu adalah sistem perifer. Sistem saraf perifer seperti nervus cranialis 1 sampai 12. Terus nervus yang lain ya. Nervus radialis, nervus musculocutaneus, nervus tibialis, semua yang keluar pokoknya dari itu, dari medula spinalis, serabut-serabut yang keluar dari itu adalah udah perifer gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi ada dua sistem saraf tuh, ada yang perifer, ada yang sentral. Kita nggak ngebahas yang sentral karena susunan saraf otonom ini masuknya di perifer. Perifer itu nanti dibagi menjadi dua, ada yang efferent, afferent. Nah, yang membedakan efferent sama afferent adalah arah impulsnya. Kalau efferent itu datang dari pusat ke tepi, itu efferent ya, jadi seperti neuron motorik ya, terus pokoknya efferent itu dia dari sistem pusat itu ya, impuls itu dihantarkan dari pusat ke efektor. Nah, itu efferent, motor. Kita sering dengar itu motor neuron gitu. Itu efferent. Nah, sedangkan afferent itu yang dari efektor atau dari reseptor sebenarnya, bukan efektor, sorry. Dari stimulus dari reseptor timbul potensial dari, jadi reseptor dia akan mengubah stimulus itu menjadi impuls. Langsung impuls itu dikirimkan ke central nervous system. Nah, itu divisi afferent ya, sensor. Kalau ini motor dari central nervous system ke efektor. Central nervous system ke efektor, efferent division. Kalau dari reseptor ke central nervous system disebut sensor. Nah, ini motor, ini sensor, afferent ya. Nah, ini kita nggak bahas karena sistem saraf otonom ternyata masuknya di divisi efferent. Divisi efferent ini dibagi jadi dua lagi, yaitu autonomic system sama somatic system. Yang membedakan adalah autonomic itu involuntar. Jadi di bawah alam sadar kita. Jadi tidak bisa kita kontrol. Gitu ya. Autonomic system itu dia jalan sendiri gitu loh.
seperti otomatis gitu. Jadi dia punya sistem sendiri, tidak bisa kita intervensi semau kita, nggak bisa ya, tidak bisa kita atur semau kita, nggak bisa. Dia punya program sendiri ya, itu otonom. Kalau somatik, sebentar. Nah, otonom. Kalau yang somatik itu yang bisa kita kontrol, seperti kita menggerakkan otot kita, semau kita, itu somatik. Serabut saraf efferentnya yang somatik. Tapi kalau otonomik ini enggak. Ini contohnya seperti, kalau ini biasanya berakhir di otot skelet ya, somatik itu. Tapi kalau otonom ini berakhirnya di seperti organ seperti kelenjar ya, terus traktus digestivus ya, jantung, pembuluh darah, semua itu adanya di sana, di otonom. Otot polos, sasarannya tuh otot polos sama kelenjar sebenarnya autonomic system ini ya. Nah, autonomic system ini dibagi menjadi 3: enterik, parasimpatik, dan simpatis. Jadi kalau ngomong enterik ini adalah enteric nervous system. Enteric nervous system itu seperti mini sistem saraf ya, yang dimiliki oleh saluran pencernaan kita, traktus digestivus. Jadi dia involuntar juga, makanya disebut autonomic system. Jadi sebenarnya usus itu kalau misalnya ditarik gitu ya, misalnya fresh nih, dibuka, dibedah, kita fresh, terus kita ambil langsung usus itu kita angkat, dia masih bisa melakukan peristaltis. Karena apa? Karena dia punya semacam otak sendiri, sistem persarafan sendiri dia punya, yang disebut enteric nervous system gitu. Nah, enteric nervous system itu dia punya dua utama ya. Ada meentrik plexus meentricus aorba sama submucus plexus. Jadi kalau kita lihat histologinya, lapisan-lapisan ini mukosa dari lapisan-lapisan dinding pencernaan itu kan, kalau di bawah mukosa itu ada seperti plexus saraf. Nah, itu yang disebut submucus Meissner, plexus submucus Meissner. Lalu lebih ke bawah lagi, di antara dua otot longitudinal dan sirkular itu terdapat meentricus, plexus meentricus aorba. Ini enteric nervous system. Jadi dia udah punya ritme sendiri gitu loh. Sehingga sama seperti jantung, ketika jantung tuh kalau kamu tarik langsung dari tubuh, dia masih bisa berdetak karena dia punya nodus SA, nodus AV ya, berkasih serat Purkinje itu yang dia otonom gitu. Ini sebenarnya kalau mau ditambahin itu juga bisa persarafan otonom jantung itu sendiri ada. Jadi persarafan jantung itu juga termasuk otonom dia. Nodus SA, nodus AV, berkasis, dan serat Purkinje itu ada sendiri, dan itu sama seperti enteric nervous system. Jadi jantung, terus sistem pencernaan kita itu dia punya ritme sendiri karena dia memiliki sistem persarafan sendiri yang otonom. Jadi nggak bisa kita atur. Misalnya gue pengen ngeremes peristaltik gue nih, gue pengen lebih kenceng lagi, itu bukan lo yang kontrol, tapi si enteric nervous system ya. Nah, satunya lagi parasimpatis dan simpatis. Nah, parasimpatis dan simpatis ini asalnya juga dari central nervous system, cuman dia sifatnya otonom. Central nervous system terus ke efektor, baru otonom. Nah, simpatis ya, unconscious ya, otomatisnya. Kalau simpatis itu lebih ke fight or flight. Sedangkan parasimpatis itu rest or digest. Jadi mesti ngerti nih ya. Misalnya gini, karena flight or flight, seperti ketika lo kedatangan, misalnya depan lo ini ada harimau lepas dari kandang ini, lo nggak mungkin lo istirahat gitu di depan dia, lo pasti kabur ya, atau lo ngelawan itu binatang. Nah, ini dimodulasi oleh sistem persarafan ini, simpatis, otonom. Lo otomatis lari kalau emang lo nggak bisa ngelawan dia. Tapi kalau lo emang
lebih kuat dari dia, lo otomatis ngelawan dia seperti semut gitu. Misalnya ada semut gitu, wah dia udah mulai naik gitu, lo otomatis langsung mukul dia kan. Nah, itu otomatis ya, simpatis. Dan satunya parasimpatis ini lebih berperan dalam istirahat, dalam keadaan istirahat dan digest, yaitu sedang mencerna. Jadi misalnya nih saraf enteral ini ya, walaupun si sistem pencernaan traktus gastrointestinal ini punya sistem persarafan sendiri, tapi ritme peristaltiknya itu dimodulasi oleh simpatis dan parasimpatis. Tergantung kadar mana yang lagi besar gitu loh. Misalnya ketika simpatis lagi bekerja keras, misalnya kadar kerjanya simpatis itu lebih besar dari parasimpatis, otomatis eh, peristaltik yang dihasilkan oleh saraf enteric nervous system ini akan lebih melambat, karena simpatis bukan untuk rest or digest tapi fight or flight. Sedangkan parasimpatis kebalikannya, karena dia lebih ke rest or digest, jadi dia akan mempercepat ritme kontraksi dari peristaltik usus tersebut, peristaltik dari traktus gastrointestinal gitu. Jadi parasimpatis ini yang akan memodulasi si enteric nervous system supaya lebih cepat, sedangkan simpatis kebalikannya itu. Dan satu contoh lagi adalah jantung. Kayak nodus SA itu dimodulasi oleh simpatis ini, simpatis dan parasimpatis ini, dua-duanya. Tergantung kadar mana yang lagi kuat nih kerjanya. Misalnya simpatis lebih dominan nih efeknya, ya jantung itu akan lebih cepat, positif inotropik, positif dromotropik, positif kronotropik ya, gitu. Sedangkan kalau di parasimpatisnya lebih kuat, ya otomatis melambat kerjanya, negatif inotropik, negatif kronotropik, dan negatif dromotropik. Inotropik itu adalah kekuatan kontraksi jantung. Dromotropik itu kalau nggak salah kecepatan, dan kronotropik itu adalah heart rate-nya, lajunya gitu. Laju jantung, kecepatan jantung, dan kekuatan kontraksi jantung. Itu tadi ya. Nanti kalau gua salah ya maaf, soalnya bisa lu cek lagi di buku ya. Suka aku balik-balik gitu emang, tapi nggak apa-apa. Pastiin lagi di buku ya, takutnya gua salah. Oke. Jadi udah jelas ya di sini. Jadi nervous sistem saraf dibagi dua, perifer dan sentral. Perifer itu dibagi dua lagi, eferen dan aferen, motor dan sensor. Eferen sendiri dibagi dua, otonom dan somatik. Tidak sadar, involuntar, sama voluntar. Dan si otonomik itu dibagi jadi 3, sebenarnya banyak sih. Gua lebih prefer kalau sistem persarafan jantung, internal jantung itu juga dimasukin sini karena dia juga otonom. Tapi di sini nggak ada ya. Tapi yang penting sistem otonom tuh lu lebih fokus di parasimpatis dan simpatis ini. Dimana parasimpatis untuk rest or digest, sedangkan simpatis itu adalah untuk fight or flight. Oke. Oh ya, lanjut lagi. Jadi ini loh sistem saraf otonom. Jadi kalau lu lihat di situ, ini adalah batang otak. Ini batang otak, di sini medula spinalis, segmen torakal dan lumbar. Baru yang di sini adalah segmen sakral. Jadi kalau kita lihat nih ya, parasimpatis itu dia gini dulu, tunggu dulu. Jadi saraf otonom itu dibagi menjadi dua. Ya, dia ada yang disebut neuron praganglion dan neuron postganglion. Ya. Ini praganglion, postganglion, Itu yang khas dari sistem saraf otonom. Karena di somatis nggak ada. Di somatis tuh nggak ada. Jadi dia langsung aja dari nukleusnya ini di batang otak, dia langsung ke efektornya. Nggak ada.
ya. Nih contoh nih somatic skeletal muscle. Coba kamu lihat di situ. Coba lu lihat di situ. Ya. Nukleusnya di medula spinalis. Terus dia langsung keluar ke, nggak ada ganglion, langsung ke apa, otot otot skelet, ya, langsung. Nah, sedangkan yang kalau saraf otonom dia pasti punya ganglion, ya, punya ganglion, ya. Tuh, khasnya tuh di situ. Jadi eh gini, jaringan saraf, ya, itu terdiri dari sel saraf kan. Ya. Sel saraf pasti namanya sel pasti punya badan sel. Nah, di sini kita punya penyebutan khusus untuk kumpulan badan sel. Kumpulan badan sel saraf itu bisa disebut nukleus atau ganglion. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar nukleus di neuron, ya, bilang nukleus gitu, sama ganglion, nuklei, ya, itu adalah isinya badan sel dari saraf. Sedangkan yang serabutnya ini isinya akson. Ini akson dan nukleus itu isinya badan sel. Ini akson dan ganglion itu isinya badan sel. Kapan disebut ganglion, kapan disebut nukleus? Nukleus itu pasti berada di dalam medula spinalis atau otak. Ya, batang otak sebenarnya. Dari batang otak sampai medula spinalis itu isinya adalah nukleus. Kalau ada badan sel di situ isinya nukleus. Sedangkan kalau ganglion itu di luar central nervous system. Di luar central nervous system terus lu nemuin ada kumpulan badan sel, itu disebut ganglion gitu. Nah, yang khas dari otonom itu ya dia punya ganglion ini gitu. Ini coba kalau kita perhatiin, ini kita sebut nervus praganglion, yang ini nervus postganglion. Praganglion, postganglion. Kalau lu perhatiin nih di parasimpatis, serabut saraf praganglionernya itu pasti lebih panjang daripada yang postganglion. Itu ciri khas dari parasimpatis. Sedangkan yang simpatis, dia serabut praganglionnya itu lebih pendek daripada postganglionnya. Makanya nanti kalau kalau misalnya lu buka lagi itu anatomi, nanti dia ada semacam apa, rantai yang berisi ganglion-ganglion gitu loh. Berisi ganglion-ganglion. Nah, ini disebut ganglion paravertebral chain, ya. Rantai ganglion paravertebral. Itu dia itu asalnya dari ramus communicans. Jadi cabang yang ke depan, cabang anterior dari medula spinalis. Kalau cabang dorsalis itu yang untuk ini motor nervus motoris. Coba buka lagi itu buku anatominya tuh. Kalau yang cabang dorsalis kanan kiri itu untuk motor dan sensor untuk ini somatic skeletal muscle. Tapi kalau yang cabang ke depan terus membentuk paravertebral chain, ya, rantai paravertebral dari ganglion-ganglion ini, ganglion-ganglion simpatis, itu merupakan dari ramus communicans. Ya, cabang anterior dari medula spinalis. Tapi kalau kita lihat ini yang parasimpatis, dia nggak bisa kita lihat ganglionnya. Ganglionnya itu lebih dekat ke sel efektornya. Tapi kalau ganglionnya simpatis lebih dekat ke ini. Siapa nih? Medula spinalisnya lebih dekat ke central nervous system daripada si yang parasimpatis. Kalau parasimpatis lebih dekat ke efektornya gitu. Nah, ini yang membedakan. Dan parasimpatis karena dia kebanyakan dari nervus cranialis dan beberapa segmen dari nervus medula spinalis segmen sakralis disebut kraniosakral. Jadi sistem kraniosakral parasimpatis. Kalian harus tahu tuh. Sedangkan kalau yang simpatis itu adalah torakal dan segmen lumbar. Jadi disebut torakolumbar. Gitu. Oke. Nah, coba kita lihat, kita bedah satu-satu lagi. Nah, kalau kita lihat di nervus praganglioner itu terdapat neurotransmitternya adalah asetilkolin.
Nggak peduli parasimpatis, nggak peduli simpatis, semua asetilkolin. Lihat, asetilkolin ya. Tuh. Nah, sedangkan yang serabut postganglioner itu yang berbeda. Kalau misalnya masih asetilkolin, ini parasimpatis. Tapi kalau dia udah norepinefrin atau dopamin, ini adalah simpatis. Ya, simpatis. Oke. Ini sebenarnya nih, ini lihat, ini asetilkolin kan? Ini parasimpatis sebenarnya nih. Reseptornya muskarinik. Nanti gue jelasin. Kok ada muskarinik sih? Kok ada nikotinik? N ini nikotinik, M ini muskarinik. Nanti gue jelasin. Kalau dia ini dopaminergic. Kalau yang ini pasti serabut simpatis. Kalau yang kesini, ya bukan ini, bukan parasimpatis, bukan. Karena kalau kita lihat simpatis juga ACH ya. Tapi ini lebih digolongkan ke simpatis karena hasil akhirnya dia akan mengeluarkan epinefrin dan norepinefrin ke dalam darah ini. Ya, tapi dia dipersarafnya oleh ini serabut. Jadi seakan-akan adrenal medula ini atau si glandula adrenal ini adalah ganglionnya gitu. Jadi ada yang kalau asetilkolin di efektornya nanti ada dikeluarkan, maksudnya di serabut saraf postganglioner yang mengeluarkan asetilkolin, ini disebut parasimpatis. Pasti kolinergik ya. Kalau yang mengeluarkan norepinefrin atau dopamin, norepinefrin itu pasti adrenergic. Biasanya parasimpatis itu ada di nih cardiac and smooth muscle. Jadi cardiac muscle atau smooth muscle, otot jantung dan otot polos. Terus sel-sel kelenjar. Terus nerve terminal ini yang di ganglionik ya. Ini pasti asetilkolin. Tapi ini sifatnya nikotinik. Kalau yang di efektor muskarinik. Nanti gue jelasin lagi di gambar selanjutnya yang lebih jelas. Nah, simpatis ada sweat gland. Iya juga ada. Jadi simpatis itu juga apa ya? Memberikan efek keringetan juga. Jadi nggak cuma parasimpatis. Loh, kok gitu? Nah, jadi timbul pertanyaan. Jadi mungkin beberapa di antara kalian mungkin telapak tangannya atau telapak kakinya suka berkeringat. Padahal kalian lagi nggak kepanasan. Nah itu kalau kalau keringetan yang seperti itu disebut non thermoregulatory sweating. Dia dia keringetan fungsinya bukan untuk regulator termal, bukan buat regulator panas. Gitu. Kalau misalnya kalian keringetan yang di kulit gitu, keringetan habis olahraga itu pasti parasimpatis. Dia fungsinya untuk parasimpatis. Parasimpatis itu. Ya, kalau yang di telapak tangan baru yang simpatis. Jadi yang di kalau kalian itu misalnya kalian lagi gugup, itu simpatis kalian lagi keluar tuh. Maksudnya sekresi norepinefrin, epinefrin tuh lagi banyak-banyaknya itu. Ya, jadi di tangan kalian tuh pasti keringetan, telapak tangan loh ya. Telapak tangan dan telapak kaki. Itu punya kelenjar keringat sendiri yang diperantarai oleh persarafan simpatis. Sedangkan kalau keringetan biasa seperti yang di punggung, di tangan, pokoknya di kulit biasa, itu parasimpatis. Ya, jangan sampai lupa. Oke, jangan sampai kebalik-balik juga. Nah, terus simpatis juga mempersarafi cardiac and smooth muscle ya, juga sama. Gland cell ini kelenjar nerve terminal ya. Terus sama ya yang dopamin juga. Tapi kalau yang dopamin ini khusus untuk otot polos dari renal vascular, maksudnya pembuluh darah yang ke ginjal itu reseptornya bukan alfa 1 ya, bukan adrenergic, bukan muskarinik, bukan, tapi dia adalah dopaminergic khusus gitu loh, dan menyebabkan vasodilatasi. Beda khusus kalau untuk peredaran darah si ginjal. Kalau yang kebanyakan pembuluh darah tuh alfa 1 ya. Alfa 1 untuk simpatisnya. Juga ada beberapa organ khusus tuh yang beta 2.
Itu seperti di otot skelet itu pembuluh darahnya itu reseptornya beta 2. Adrenergic tadi yang gue sebutin tadi adrenergic. Ya. Kalau rata-rata sih kalau yang parasimpatis efeknya untuk vasodilatasi semuanya ke 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 otot-otot pembuluh darah. Oke, lanjut. Nah, ini gambarnya ini lebih jelas nih yang gue bilang tadi. Atau brainstem or spinal cord, batang otak atau medula spinalis itu isinya nukleus. Nah, nukleus ini berisi sel body dari praganglionik neuron. Jadi kalau misalnya ditanyain preganglionik neuron, badan selnya itu di mana? Jadi brainstem or spinal cord tergantung apa? Sistem sarafnya. Kalau parasimpatis misalnya parasimpatis vagal, itu nukleusnya di mana? Di batang otak gitu karena dia adalah nervus cranialis vagus ya, sedangkan kalau yang nervus simpatis ininya badan selnya di mana, yang praganglion simpatis itu nukleusnya di mana ya, di medula spinalis segmen torakal atau lumbar gitu ya. Jadi yang disebut nukleus itu adalah kumpulan badan sel dari suatu neuron, dari beberapa neuron dikumpulin di situ badan selnya membentuk eh, suatu nukleus. Kalau itu masih di dalam organ central nervous system. Tapi kalau sudah di luar organ central nervous system disebut ganglion. Contohnya ini ganglion. Oke. Jadi ceritanya si preganglion yang dapat perintah dari yang lebih tinggi, tingkat yang lebih tinggi, biasanya batang otak tuh yang ngatur otonom tuh. Kayak ritme jantung, ritme pernafasan, pokoknya yang di bawah alam sadar kita itu biasanya batang otak yang ngatur gitu. Sedangkan yang di di kesadaran kita di seperti gue pengen jalan, gue pengen mukul siapa gitu, pengen menggerakkan otot gue, itu semua korteks motor yang ini eksekutornya. Tapi kalau misalnya untuk yang otonom itu eksekutornya di daerah batang otak dan medula spinalis. Ya, kadang pernah dengar refleks tendon ketika dipukul itunya, tendon patelanya sama palu gitu, misalnya sama dokter. Nah, itu kan dia cuma sampai medula spinalis doang. Jadi refleks. Itu kita nggak bisa kontrol. Jadi refleks yang nggak bisa kita kontrol itu rata-rata dari batang otak medula spinalis gitu. Tapi kalau udah ngomongin korteks itu kesadaran kita tuh. Seperti gue mau fleksikan bicep gue itu korteks. Itu udah bukan mainan batang otak lagi gitu. Itu lebih tinggi lagi, lebih kompleks. Ini lebih sederhana sebenarnya. Ya, jadi ceritanya preganglionik dapat perintah dari lebih tinggi dari batang otak atau spinal cord. Terus yang ngeluarin potensial aksi. Nanti di ujung sini nanti dia akan merangsang influx kalsium. Nah, influx kalsium nanti akan mengeluarkan vesikel-vesikel yang ada di presinap untuk mengeluarkan transmitternya. Nah, ingat transmitter di preganglionik neuron itu adalah asetilkolin ya. Nah, asetilkolin nanti akan berlekatan pada reseptor asetilkolin yang ada di ganglion. Nah, ini reseptor asetilkolinnya adalah nikotinik reseptor. Oke, nikotinik reseptor. Fungsinya jadi di ganglion sini itu isinya badan sel dari postganglionik neuron. Kalau kita ngomong ganglion itu adalah isinya badan sel dari postganglionik neuron gitu. Reseptornya apa? Reseptor asetilkolin atau disebut reseptor kolinergik. Karena ini ganglion, ini pasti nikotinik. Nanti gue ceritain kenapa nikotinik ya. Nah, terus nanti sudah dapat di sini tereksitasi lagi, potensial aksi lagi ke sini. Terus jalan lagi ya. Jalan nanti dia ngeluarin molekul lagi molekul di prasinapnya. Tapi ini dia ngeluarin vesikel lagi ya, di postganglionik neuron ngeluarin vesikel lagi seperti neurotransmitter. Neurotransmitternya ini bisa asetilkolin lagi atau katekolamin. Nanti gua ceritain lagi. Kalau asetilkolin lagi berarti dia adalah serabut parasimpatis, sedangkan kalau katekolamin berarti dia simpatis. Nanti
Neurotransmitter itu nanti akan berlaku pada efektor yang ada di organ. Oke, kita lihat ke sini ya. Kita lihat ke sini. Ini lebih kompleks. Ini kalau kita lihat di sini dibagi dua, otonom sama somatik. Lihat, otonom sama somatik. Oke, kalau lu perhatiin, ini sambungannya dari nukleus ya, jangan dibilang nggak ada badan selnya nih. Ini preganglion neuron ini ada badan selnya tapi di batang otak atau di spinal cord ya. Jadi jangan dibilang ini putus, ini nggak ada badannya, nggak ada sebenarnya. Ini dipersingkat aja. Jadi kalau lu perhatiin, semua preganglionic neuron itu pasti mengeluarkan neurotransmitter asetilkolin. Asetilkolin. Dan somatik, dia nggak ada ganglion ya, no ganglia aja, nggak punya ganglion. Jadi langsung ke efektor ya, yaitu otot skelet. Otot skelet, sehingga keluarlah asetilkolin ke otot skeletnya. Ya, keluar asetilkolin terus akhirnya kontraksi. Ini namanya neuromuscular junction nih. Ya. Oke, kita ngomongin asetilkolin tadi ya. Jadi semua otonom mau simpatis mau parasimpatis, serabut preganglioniknya pasti ngeluarin asetilkolin. Berarti ganglionnya punya reseptor dong untuk asetilkolin. Iya, betul. Jadi semua reseptor yang tereksitasi yang bereaksi terhadap asetilkolin disebut reseptor kolinergik. Nah, reseptor kolinergik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu kolinergik nikotinik dan kolinergik muskarinik. Nah, jadi ceritanya gini, kenapa kok bisa dibedain gitu ya? Jadi kalau kita mau ngasih obat, logikanya paling spesifik, paling bagus, ya nggak? Nah, gitu. Jadi suatu saat itu ilmuwan dulu tuh dia pengen nyari obat yang bisa mengintervensi ini mengintervensi kerja otonom. Mereka tahu kalau neurotransmitter itu adalah asetilkolin. Nah, masalahnya kalau misalnya gue kasih obat yang sama seperti asetilkolin, takutnya sasarannya misalnya parasimpatis nih ya, pengennya ke kelenjar liur di mulut nih misalnya. Pengennya gue pengen ngaruhin asetilkolin yang di sini nih, buat ke sini. Tapi masalahnya nikotinik reseptor juga ngefek ke asetilkolin. Misalnya kalau gue kasih obat A gitu, dia yang agonisnya asetilkolin. Begitu nempel ke sini oke. Sasarannya kan pengennya muskarin di kelenjarnya, tapi dia ngefek kan ke reseptor-reseptor asetilkolin lain yang ada di sini, bahkan yang ada di otot. Jadi ini tidak selektif gitu loh. Nah, akhirnya gimana? Mereka mencoba membedakan dua reseptor yang ini supaya lebih selektif lagi pemberian obatnya. Akhirnya mereka nggak sengaja, mungkin ya, gue juga nggak tahu ceritanya kayak gimana. Mereka ngasih misalnya efek muskarin, gitu, zat muskarin dari jamur gitu. Pas dikasih ternyata ngefek ke kelenjar liur, kelenjar air mata, ngefek. Tapi dicek simpatisnya nggak masalah, mesti bisa jalan. Oh, dari situ dia tahu bahwa efektor sel-sel efektor yang disarafi oleh parasimpatis itu memiliki reseptor asetilkolin yang juga bisa bereaksi dengan muskarin. Nah, disebut reseptor kolinergik ini disebut muskarinik karena dia juga bisa bereaksi terhadap muskarin. Tetapi ganglionnya, reseptor asetilkolin yang di ganglion ternyata tidak berespon terhadap muskarin. Dia berespon terhadap nikotin gitu. Dilihat ternyata dia ke nikotin sehingga apa? Sehingga reseptor yang ada di ganglionik ini disebut nikotinik gitu. Ternyata nggak cuma yang di ganglion ya yang bereseptor terhadap nikotin. Di neuromuscular junction dia juga beresep terhadap nikotin. Masalah lagi nih, gitu kan? Kalau misalnya mau ngasih obat buat somatik aja nih, buat ototnya aja. Akhirnya apa? Dibedain lagi. Ada nikotinik ganglioner atau nikotinik neuronal dan nikotinik muscle. Jadi ada subtipenya lagi. Jadi kalau kita ngomong tipe reseptor
Jadi kalau misalnya reseptor kolinergik ditanyain ada berapa tipe? Ada 2 tipe, nikotinik dan muskarinik. Nah, yang nikotinik berapa? Ada subtipenya lagi, yaitu nikotinik neuronal dan nikotinik muscle. Yang muskarinik ada lagi subtipenya, yaitu muskarinik 1 sampai 5. Nanti dibahas ya. Oke. Jadi bedain ya tipe sama subtipe gitu. Nah, itu kita udah selesai ngomongin parasimpatis dan ini. Dan selanjutnya kalau simpatis ini khusus beda. Di mana yang membedakan parasimpatis dan simpatis itu adalah neurotransmitter yang dikeluarkan oleh postganglionik neuronnya. Kalau parasimpatis pasti asetilkolin dan itu ngefek ke efektor muskarinik, sedangkan yang postganglionik dari simpatis itu adalah norepinefrin. Tapi katanya epinefrin juga, iya, benar. Tapi kalau di serabut saraf simpatis itu kenapa kok di sini tulis norepinefrin? Karena serabut akson terminal dari serabut saraf postganglionik simpatis itu dia lebih banyak mensintesis norepinefrin ketimbang epinefrin. Loh, terus epinefrin disintesis lebih banyak di mana? Di medula adrenal. Medula adrenal ini di dalamnya ada sel kromafin, dia tuh lebih banyak mensintesis epinefrin ketimbang norepinefrin. Makanya kalau kalau lu dengar kata norepinefrin, oh itu adalah neurotransmitter adrenergic saraf simpatis. Tapi kalau lu dengar epinefrin, oh itu adalah hormon dari medula adrenal. Jadi kadang-kadang orang tuh ilmuwan atau lu yang suka sering baca untuk membedakan norepinefrin dan epinefrin gampang ya. Oh, norepinefrin itu neurotransmitter gitu. Kalau epinefrin, oh itu hormon. Kenapa? Itu tadi karena norepinefrin lebih banyak disintesis oleh saraf, serabut saraf postganglionik simpatis ya. Nah, makanya sering disebut norepinefrin itu lebih cenderung ke neurotransmitter, sedangkan epinefrin lebih ke hormon karena disekresi oleh adrenal medula dan dimasukkan ke dalam darah. Ya, dilarutkan di dalam darah. Ya, efeknya sih sebenarnya sama aja epinefrin dan norepinefrin. Apa sih bedanya? Norepinefrin itu nanti kalau dimetilasi ya itu menjadi epinefrin. Oke? Sebenarnya sama aja. Disebut norepinefrin dan epinefrin itu disebut katekolamin. Jadi lo jangan pusing, oh katekolamin apa lagi? Nah, katekolamin itu ada 2, norepinefrin dan epinefrin gitu. Oke? Oke. Nah, ini lihat. Gua sampai lupa satu. Nah, seakan-akan kalau kita lihat adrenal medula ini ganglion ya. Iya, seakan-akan gitu. Jadi ini khusus untuk yang ini gua bakal bahas sedikit lebih khusus. Jadi ada persarapan simpatis ke medula adrenal. Ingat, kalau yang preganglionik pasti ngeluarin asetilkolin. Reseptor yang ada di sel-sel kromafin yang ada di adrenal medula itu adalah nikotinik reseptor. Sehingga kalau misalnya dia kena terer gitu kan, kena asetilkolin, dia nanti akan refleks akan mensintesis epinefrin. Nah, epinefrin itu nanti akan dilepaskan ke darah gitu sebagai hormon. Ya. Gitu ceritanya. Jadi di sini serabut sarafnya cuman preganglionik aja. Makanya karena preganglionik ya dan dia lebih banyak ngeluarin epinefrin gini ya kita sebut simpatis preganglionik ke adrenal. Ya. Nah, terus dia nggak punya postganglionik karena apa? Langsung epinefrin dilepaskan ke dalam darah. Somatis nggak ada. Somatis ini nggak ada. Dia langsung asetilkolin ke jadi apa button ya kalau kita bilang. Kalau di di apa? Kalau di otonom, jadi kalau misalnya lu lihat ya, nah ini gue baca-baca sedikit sih, ada sedikit membedakan yang otonom sama somatik di akson terminalnya. Kalau akson terminal somatik itu dia lebih membentuk seperti button, jadi bendolan di ujung gitu, itu button. Tapi kalau otonom dia enggak, dia membentuk seperti apa ya namanya, varises gitu. Jadi bendol-bendol yang enggak satu tapi banyak gitu. Nah, varises gitu. Jadi nanti lo baca-baca lagi ya, varikel apa gitu. Jadi itu yang membedakan. Kalau button itu pasti neuromuscular junction itu. Tapi kalau yang varises itu
otonom ya. Oke. Nah, ini dia ya. Susunan saraf otonom. Tadi kan gue udah jelasin di gambar sebelumnya. Sebentar. Dalam gambar sebelumnya tadi ini ya. Sebenarnya ini penjelasan dari gambar itu tadi. Kan gue bilang tadi saraf efferent ya. Ya terdiri, jadi susunan saraf otonom itu merupakan saraf efferent. Dia sifatnya otonom, makanya susunan saraf otonom. Terdiri dari saraf paraganglion tadi gambarnya tuh. Paraganglion, terus ganglion, ini ganglion, dan pasca ganglion, saraf pasca ganglion yang ini, yang di tengah ini, dan sel efektor. Terus gue bilang parasimpatis itu adalah saraf paraganglion dari saraf otak ya, tadi yang gue bilang nervus cranialis 379 ya. Kalau nggak salah ada lagi nih, kurang satu nih. 37910 ya. Ini kurang satu nih. 3 apa? Oculomotorius. 7 facialis. 9 apa? Glossopharyngeus. Baru 10 vagus. Ini salah nih. Kurang satu ya. Tambahin sendiri. Gua lupa ngetik. Ada 10 ya. Jadi ada 3, 7, 9, 10. Dan di segmen sakral ya, medula spinalis di segmen sakral tuh parasimpatis. Makanya parasimpatis disebut kraniosakral. Ini kalau simpatis, saraf paraganglionnya itu dari medula spinalis, segmen torakal dan lumbar yang tadi gue udah jelasin di gambar yang ini ya. Kalau simpatis itu torakal dan lumbar ya. Kalau yang parasimpatis kranium dan sakrum, kraniosakral. Ganglion simpatis berlokasi di paravertebral chain ya, itu ganglion simpatis di paravertebral chain sepanjang medula spinalis yang ini. Nih paravertebral chain ya. Ini ganglion simpatis, jangan sampai salah. Sedangkan ganglion parasimpatis di organ yang dipersarafi. Jadi bisa di permukaannya, bisa di dalam organnya ya. Penggolongan obat otonom nih. Parasimpatomimetik. Mime ini maksudnya mimik itu meniru, mimikri kalau mungkin kalian pernah dengar. Jadi obat-obat yang bersifat meniru efek parasimpatis disebut cholinergic. Ya, obat-obat yang bersifat meniru efek parasimpatis itu disebut parasimpatomimetik atau cholinergic. Sedangkan meniru simpatis namanya simpatomimetik atau adrenergic. Yang menghambat atau antagonisnya dari parasimpatomimetik itu adalah parasimpatolitik, penghambat cholinergic ya. Simpatolitik penghambat adrenergic ya. Udah kebalikannya aja ya. Nah, obat ganglion. Nah, tadi kan gue bilang sebelumnya kalau mau ngefek parasimpatomimetik, lo nggak harus ngefek di ganglion parasimpatis, langsung aja ke efektornya ya nggak? Gitu. Jadi ini cholinergic ini, obat-obat cholinergic ini lebih ngefek ke si reseptor apa ya? Reseptor muskarinik ya. Cholinergic ini lebih ke ngefeknya ke obat-obat cholinergic ini efeknya ke reseptor muskarinik. Jadi obat ganglion ini termasuk cholinergic dong. Iya, tapi nikotinik. Tapi kalau yang parasimpatomimetik itu lebih cenderung ke muskariniknya. Kalau obat-obat ganglion ini adalah obat-obat yang nikotinik itu, yang berefek ke reseptor nikotinik, obat-obat ganglion. Oke. Jarang biasanya obat ganglion ini buat apa? Soalnya bisa kalau misalnya mau kehambat semua simpatisnya. Kalau mau inducing atau mengaktifkan ya dua-duanya keaktif. Jadi gue nggak ngerti juga dibuat obat ganglion ini buat apa gitu, secara klinis. Baca aja sendiri ya di buku, mungkin dia menjelaskan. Neurotransmitter tadi kan udah gue singgung di gambar yang ini. Nah, gambar yang ini neurotransmitter. Oke, kita omongin lagi ya. Nah, neurotransmitter utama untuk sistem saraf otonom itu ada dua, asetilkolin dan norepinefrin. Neurotransmitter loh, norepinefrin. Jadi epinefrin jangan dibilang neurotransmitter, bilang aja itu hormon kalau epinefrin. Ya. Walaupun di saraf postganglioner
dari simpatis juga ada menghasilkan epinefrin, ya gimana ya? Bolehlah lo sebut neurotransmitter juga, tapi kalau misalnya ngomong neurotransmitter adrenergic, lo mikirnya langsung norepinefrin ya. Gua saranin itu. Iya, norepinefrin. Oke, jadi katekolamin yang bersifat neurotransmitter, norepinefrin. Katekolamin yang bersifat hormon, epinefrin gitu ya. Oke. Nah, cholinergic itu asetilkolin ya. Kalau adrenergic, jadi ada reseptor untuk eh, neurotransmitter ini. Reseptor yang bereaksi terhadap asetilkolin disebut cholinergic. Yang bereaksi terhadap norepinefrin atau adrenalin atau epinefrin itu disebut adrenergic. Jadi reseptor yang berefek terhadap asetilkolin disebut cholinergic, yang berefek kepada katekolamin itu disebut adrenergic. Oke? Oke, reseptor cholinergic itu dibagi dua ya. Pertama reseptor nikotinik dan reseptor muskarinik. Kenapa disebut reseptor nikotinik? Karena reseptor ini selain berefek terhadap asetilkolin, dia juga berefek terhadap nikotin. Jadi disebut agonisnya adalah nikotin, reseptor nikotinik. Sedangkan reseptor muskarinik agonisnya muskarin yang dihasilkan oleh jamur muskarin. Ya, muskarin akatina muskarina, kalau akantina muskarina kalau nggak salah namanya. Ya. Terus nikotinik dibagi menjadi dua subtipe, yaitu yang ada di ganglion disebut nikotinik neuronal, yang ada di neuromuscular junction disebut nikotinik muscle. Yang ada di ganglionik ini atau nikotinik neuronal ini berada di ganglion simpatik maupun parasimpatik dan juga kelenjar adrenal. Makanya kelenjar adrenal itu ya seakan-akan dia juga ganglion gitu di sini ya. Oke. Nah, sedangkan yang reseptor cholinergic yang ada di motor end plate saraf motorik otot skelet itu disebut nikotinik muscle. Reseptor muskarinik kok di sini nggak ada subtipenya, ada 1 sampai 5 nanti dibahas di belakang. Oke. Nah, reseptor adrenergic itu ada dua ya. Ada dua tipe, alfa dan beta. Ada subtipenya lagi. Alfa itu ada alfa 1, alfa 2. Beta itu ada beta 1, beta 2, beta 3. Tapi yang lebih kita bahas tuh kalau beta 1 2 aja. Beta 3 nggak begitu banyak penelitiannya kalau di 3 di manusia. Kebanyakan tuh masih di mamalia. Kalau di manusia mungkin udah ada penelitiannya, cuman nggak ada obat yang udah diproduksi untuk ngefek ke beta 3 tuh belum ada kayaknya. Mungkin juga masih prototip penelitiannya. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 nanti kita. Jadi subtipenya alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Tipenya alfa dan beta. Oke. Itu untuk reseptor adrenergic. Oke, jelas ya? Oke. Oke, sintesa dan degradasi asetilkolin. Kita ngomongin asetilkolin. Asetilkolin itu disintesa di ujung saraf ya, di ujung saraf presinap. Presinap dari simpatis, parasimpatis ataupun somatis. Presinapnya itu ujung akson terminal presinapnya itu mensintesa asetilkolin. Dari mana? Kolin dan asetil koenzim A. Oke. Yang asetil koenzim A ini diproduksi di mitokondria. Asetil koenzim A ini diproduksi di mitokondria. Nah, bagaimana kolin dan asetil koenzim A ini bisa menjadi asetil kolin itu oleh pengaruh dari enzim kolin asetil transferase. Nah, ceritanya asetil CoA. Ingat, asetil itu adalah asil. Masih ingat ya, lipid. Nah, jadi asam asetat kalau diaktifkan itu menjadi asetil CoA. Pokoknya asam lemak ya, asam lemak kalau mau lu aktifin harus ditambahin gugus koenzim A. Misalnya palmitat 16 karbon, palmitil CoA. Ini asetat 2 karbon, asetil CoA gitu loh ceritanya. Dan ini diproduksi oleh mitokondria. Masih ingat beta oksidasi? Beta oksidasi. Nah, itu kan
Misalnya kalau palmitat dipotong per 2 per 2 per 2 hasilnya asetil CoA kan. Ya gitu. Asetil CoA tambah kolin, asetil CoA ditambah kolin ya. Ini kolin ini bisa ngambil dari fosfolipid ya, dari membran sel juga bisa ngambil kolin dari itu, atau dia uptake dari luar. Nanti ada transporternya. Kolin dicampur asetil CoA mengeluarkan H2O, dikatalis oleh enzim kolin asetil transferase, jadilah asetil-CoA. Di asetilkolin itu nanti akan dimetabolisme sama asetilkolin esterase. Ya, jadi kolin dan asam asetat. Asam asetat udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kolin ini akan di-reuptake lagi sama transporter yang gue bilang tadi untuk membentuk asetil-CoA baru. Jadi yang bisa dipakai ulang itu adalah kolin, jangan asetatnya, jangan, bukan, salah. Yang bisa dipakai ulang kalau dalam perombakan asetilkolin dan pembentukan asetilkolinnya lagi itu adalah kolinnya ya. Oke, ini masih lanjutan dari sintesis dan degradasi asetilkolin yang tadi ya. Bentar. Nah, yang ini kan tadi. Nah, ini. Ternyata ada dua macam kolin esterase. Satunya asetilkolin esterase yang sering kita tahu, dan satunya lagi adalah butyrylkolin esterase. Asetilkolin berarti dia 2 karbon asetat. Kalau butyryl itu 4 karbon ya, butyrylkolin. Nah, asetilkolin esterase itu terutama memecah asetilkolin. Ya, itu emang enzim dia gitu. Tapi butyrylkolin esterase atau disebut pseudokolin esterase atau serum esterase ini juga bisa gitu. Juga bisa memecah asetilkolin. Banyak terdapat dalam plasma dan hati. Tapi fungsi utamanya adalah memecah butyrylkolin. Tapi dia juga selain itu dia juga bisa memecah asetilkolin, terus juga bisa mengeliminasi succinylkolin. Succinylkolin ini biasanya buat muscle relaxant ya, buat anestesi otot. Oke, lanjut. Nah, ini dia nih. Ini dari tadi gua ngomongin apa presinaptik, akson terminal presinaptik ya ini. Kalau lihat di sebelah kiri ini kolinergic. Ya, jadi ini saraf bisa preganglion dari simpatis parasimpatis atau saraf somatis, atau bisa juga postganglion parasimpatis. Kalau ini pasti postganglion dari simpatis nih, norepinefrin. Khas. Oke, gue bahas satu-satu nih gambarnya nih di sini. Gue jelasin semuanya. Oke, lihat pertama, asetil-CoA itu datang dari mitokondria. Ya, ini bayangin ya, ini adalah akson terminal loh ya. Ini membentuk button. Sebenarnya gue nggak setuju nih bentuknya kalau button gini. Karena sebenarnya kalau lo mau lihat aslinya itu bentuknya bukan seperti ini, tapi dia seperti bendol-bendol berderet seperti apa? Varises gitu. Kalau button tuh lebih di somatis. Dia dari apa neuron somatis ke muscle ya, ke otot skelet. Nah, coba kita lihat di sini. Jadi mitokondria melalui beta oksidase memecah asil itu yang rantai panjang menjadi 2 ya, yang 2 itu asetil CoA. Kolin didapat dari luar, ditransport oleh CHT. Ya, ini cari sendirilah ininya apa panjangannya. Dia ini adalah simporter. Dia membutuhkan natrium. Jadi natrium ada, kolin ada, seret masuk. Natrium masuk, kolin masuk. Ya, akhirnya kolin ada di sitoplasma dan bertemu si asetil CoA. Ingat, transporter ini bisa diblok oleh obat yang namanya hemikolinium. Ini harus dihafalkan nih. Ya. Sehingga apa kalau ini diblok? Kolin nggak ada, terjadi nggak pembentukan asetilkolin? Enggak. Oke? Nah, ini. Berarti ini termasuk apa? Antikolinergik nih, hemikolinium. Ya, karena dia menghambat sintesis asetilkolin. Oke, lanjut. Asetil-CoA tambah kolin sama enzim kolin asetil transferase terjadilah ACH. Terbentuklah ACH. Nah, ACH masuk ke dalam vesikel itu diperantarai oleh
suatu transporter. Kalau ini tadi simporter, kalau ini transporter karena ACH masuk, satunya lagi proton keluar. Nah, itu jadi transporter. Kalau simporter bareng masuknya dua-duanya. Kalau ini transporter, satu masuk, satu keluar. Di mana asetylkolin masuk ke vesikel, proton keluar masuk ke sitoplasma. Nah, ini diperantari oleh transporter, ada FAT namanya vesikel asetylkolin transporter. Di dalam vesikel asetylkolin disimpan. Ya. Nah, ini masuknya asetylkolin ke dalam vesikel bisa dihambat oleh vesamikol. Dia akan menghambat transporter FAT ini. Oke, selanjutnya disimpan di situ nggak cuman asetylkolin, ternyata ada juga ATP dan substansi P. Ini disebut kotransmitter. Di mana ACH adalah neurotransmitternya, ATP dan substansi P adalah kotransmitter. Di dalam vesikel itu ada protein di membrannya ya. Di membran vesikel itu terdapat VAMS. Ya, cari sendiri kepanjangannya apa, gua nggak hafal. Yang penting VAMS. Nah, kalau yang di membran luar si apa namanya nih? Akson terminal, membran yang berhadapan dengan synaptic cleft itu terdapat sinaps. Jadi ceritanya gini, supaya asetylkolin ini supaya akson ini bisa eksositosis vesikel ini, itu harus diperantari oleh pengikatan VAMS dengan SNAPS. Dan ini diperantari oleh kalsium, ion kalsium. Ion kalsium akan memperantari perlekatan VAMS dengan SNAPS. Sehingga nanti akan terbukalah celah dan keluarlah asetylkolin ke synaptic cleft. Ini synaptic cleft bersama kotransmitternya tadi. Nah, perlekatan VAMS dengan SNAPS itu kan dipicu oleh kalsium. Ion kalsium. Nah, ion kalsium ini datangnya dari luar. Dia masuk melalui kalsium channel yang terbuka kalau ada depolarisasi membran. Jadi voltage gate calcium ion channel namanya. Jadi kalau ada depolarisasi membran nyampe ke sini dengan ada muatan listrik, akhirnya membuka si ion kanal kalsium sehingga kalsium masuk memperantarai perlekatan VAMS dan SNAPS. Sehingga selanjutnya akhirnya pelepasan asetylkolin, eksositosis asetylkolin. Perlekatannya VAMS dan SNAPS ini itu dihambat oleh botulinum toksin. Dia menghambat supaya VAMS dan SNAPS tidak bisa berlekatan sehingga asetylkolin tidak bisa keluar. Akhirnya tidak ada interaksi antara asetylkolin dengan kolinoseptor yang ada di postsynaptic cell. Oke. Lanjut. Asetylkolin nanti dia ada dua jalan. Dia mau nempel ke kolinoseptor atau dia nanti akan didegradasi oleh asetylkolin esterase. Jadi dia cepat, sepersekian detik, mikrodetik hitungannya udah. Jadi asetylkolin begitu nempel, cek langsung di esterase sama asetylkolin esterase. Jadi kolin dan asetat. Asetat nggak bisa dipakai lagi kayak gue bilang tadi. Asetat nggak bisa dipakai, yang diambil adalah kolin. Kolin di reuptake. Nih, oleh CHT ini. Nah, asetylkolin ini ternyata dia juga bisa menempel ke reseptor asetylkolin yang ada di presinaptik, namanya asetylkolin autoreseptor. Fungsinya itu apa? Fungsinya untuk memberitahu bahwa udah jangan dikeluarin lagi asetylkolin. Nah, gitu loh. Udah banyak. Nah, jadi dia nempel di presinaptik bukan untuk lebih memperbanyak pengeluaran asetylkolin, tapi menurunkan jumlah asetylkolin yang dilepaskan. Nih, asetylkolin autoreseptor. Udah nih, selesai nih tentang asetylkolin atau yang ini mekanismenya transmisi kolinergik ya. Yang sebelah kanan ini adalah transmisi adrenergik. Nah, ceritanya emang agak lebih ribet lagi sedikit. Oke, kita pelan-pelan aja. Pertama, ada yang namanya simporter lagi di sini. Kalau tadi ini kolin, ini adalah simporter untuk tirosin. Tirosin adalah asam amino yang dipakai untuk sintesis norepkatekolamin. Jadi ceritanya gini, tirosin nanti masuk simporter terus nanti akan
tirosin hidroksilase, ada enzim namanya tirosin hidroksilase yang ada di sitoplasmanya, diubah menjadi dopa. Dopa nanti di dekarboksilasi menjadi dopamin. Dopamin masuk dulu ke vesikel, nggak kayak tadi. Dia udah jadi asetilkolin baru masuk vesikel. Ini enggak. Belum jadi norepinefrin, belum. Jadi dopamin dulu. Jadi dalam keadaan dopamin dia masuk, baru di dalam diteruskan dopamin di apa ya? Hidroksilasi ya. Ya. Dopamin dihidroksilasi menjadi norepinefrin. Lalu norepinefrin kalau mau jadi epinefrin dia harus dimetilasi. Jadi gitu ceritanya. Tirosin masuk dulu nih. Terus dihidroksilasi jadi dopa dekarboksilasi jadi dopamin. Dopamin masuk dulu ke VMAT. VMAT ini adalah vesicle monoamin transporter. Oh iya, gue belum ngomongin ya tadi ya. Jadi ada enzim tirosin hidroksilase kan untuk merubah tirosin menjadi dopa. Itu dihambat oleh MET tirosin. MET tirosin ini adalah seperti daminya tirosin. Jadi dia meniru si tirosin, tapi sebenarnya dia bukan tirosin gitu. Ya. Jadi menghambat terus lalu jadi kalau pemberian obat MET tirosin dia akan menghambat sintesis norepinefrin sehingga tidak ada norepinefrin. Ini bisa disebut antiadrenergik ya. Bisa aja karena dia tidak menghambat pembentukan norepinefrin. Selanjutnya ketika dopamin mau masuk ke vesikel, itu ada enzim namanya ada obat namanya reserpin. Reserpin ini dia akan menghambat si vesikel monoamin transporter. Ya. Diblok dia sehingga norepinefrin dopamin nggak bisa masuk ke vesikel. Nanti dopamin di dalam vesikel dihidroksilasi menjadi norepinefrin. Oke, sama seperti tadi. Ya, di vesikel ya, sama seperti di cholinergic. Di vesikel ada FAMS dan SNAPS. Ya, sama fungsinya untuk perlekatan ya, pakai ion kalsium tadi gue ceritain sama persis. Cuman bedanya kalau tadi dihambat botulinum toxin, di sini dihambat oleh guanetidin dan beretium. Guanetidin. Nah, dia ini bisa menghambat si perlekatan FAMS dan SNAPS. Sehingga norepinefrin nggak keluar. Oke? Oke. Lanjut, ketika norepinefrin dan kotransmitternya bisa keluar, dia nanti akan menduduki reseptor adrenergic atau adrenoseptor. Nah, norepinefrin ini sama seperti asetilkolin sih. Cuman ada yang harus gue tekankan. Kalau di asetilkolin tadi penghentiannya adalah penghentian efek asetilkolin adalah di asetilkolinesterase, lebih di metabolismenya. Tapi kalau penghentian norepinefrin itu lebih di reuptake-nya oleh NET, norepinefrin transporter. Jadi berarti ada juga dong metabolisme norepinefrin. Ada COMT dan MAO dan COMT, monoamin oksidase dan satunya itu COMT itu katekol O metil transferase. Itu buat memetabolisme katekolamin. Tapi itu tidak berperan penting dalam menghentikan aktivitas si norepinefrin atau aktivitas adrenergik, tidak. Yang lebih utama dalam menghentikan aktivitas adrenergik itu adalah NET. Norepinefrin di-reuptake oleh NET sehingga masuk lagi ke dalam. Ya. Oke, coba kita lihat di sini. Ada obat yang menghambat NET, yaitu kokain dan sama TCA, tricyclic antidepressant. Ini fungsinya menghambat NET sehingga keadaan norepinefrin di dalam synaptic cleft lebih lama. Makanya ketika orang pakai kokain itu ekstasi kalau asal lo tahu. Kita sering dengar kan ekstasi gitu. Itu sebenarnya kokain. Ya. Makanya orang ketika makan kayak gituan, tiap pagi mau sampai dijabanin 2 hari joget terus bisa dia karena simpatisnya diserangsang terus gitu. Jadi capeknya kayaknya nggak ada. Padahal begitu kalau sudah hilang efeknya, langsung ngedrop tuh orang. Hancur badannya, remuk semua tuh rasanya. Kasihan ya. Nah, jadi ada autoreseptor nih biasanya alfa 2 ini. Nah, ini kalau misalnya gua kasih tahu sedikit bocoran ya. Ada autoreseptor sama seperti asetilkolin autoreseptor. Tapi kalau autoreseptor yang adrenalin ini disebut
reseptor adrenergic alfa alfa 2 kalau nggak salah. Alfa 2. Nah, fungsinya itu adalah untuk menahan sama kayak tadi supaya norepinefrin nggak banyak-banyak keluar gitu. Ditahan. Udah cukup, udah banyak gitu. Nggak boleh berlebihan ya. Karena yang apapun yang berlebihan itu tidak baik. Itu ada hadisnya. Oke. Nah, jadi sel kita aja udah ngerti kayak gitu ya. Masa lu nggak ngerti ya? Oke, alfa 2 nih reseptornya. Sehingga norepinefrin nempel di reseptor autoreseptor itu yang bersifat reseptor adrenergic alfa 2 sehingga norepinefrin itu pengeluarannya ditekan supaya tidak berlebihan. Nah, adrenoseptor ini ada macam-macam, ada alfa 1 ya, beta 2, beta 1. Nanti kita akan omongin lebih lanjut di selanjutnya. Oke, sip. Sama yang ini juga ya. Ini kan ada nikotinik tadi ya. Nikotinik neuronal, nikotinik muscle, terus ada muscarinic 1 sampai 5. Oke. Sip. Oke, ini dia transmisi kolinergik. Jadi udah gua jelasin kan tadi panjang lebar segala macam ya. Ini kita review aja sedikit ya. Jadi tadi kolin ditransfer melalui membran sel ya. Nah, itu ada CHT ini dihambat oleh hemikolinium. Ini obat nih. Buat ngehambat kolin supaya nggak bisa masuk ke sitoplasma di akson terminal. Terus asetilkolin yang disintesa terus ditransfer aktif masuk ke vesikel melalui transporter dimasuk ke vesikel. Nah, ini dihambat oleh vesamikol. Tadi udah gue ceritain sebelumnya. Ada vesamikol dan hemikolinium. Nah, selanjutnya pada perangsangan saraf asetilkolin pada perangsangan saraf ya, asetilkolin dilepas dari vesikel ke sinap untuk menduduki reseptor. Nah, itu dihambat oleh botulinum toksin yang tadi gue bilang ya. Jadi botulinum toksin itu akan menghambat pelepasan asetilkolin dari vesikel ke sinap ya. Transmisi efek asetilkolin di sinap, metabolisme oleh enzim asetilkolin. Oh ya nih, terminasi itu adalah penghentian efek asetilkolin. Tadi gue juga udah ceritain itu lebih ke asetilkolin esterase. Jadi asetilkolin dipecah jadi asetat dan kolin. Kolinnya dipakai lagi di reuptake, bukan asetatnya. Obat yang menghambat asetilkolin esterase, ini yang menghambat asetilkolin esterase, itu disebut obat kolinergik. Oke. Nah, sekarang pelepasan neurotransmitter. Pelepasan asetilkolin ini yang gue ceritain tadi sebenarnya. Kalsium masuk melalui kanal kalsium tadi. Gara-gara ada depolarisasi membran, jadi kalsium voltage gate ion calcium channel, voltage gate calcium ion channel tadi kebuka sehingga kalsium masuk. Nah, ya kan? Nah, kalsium itu akan membuat interaksi protein VAMS dan SNAPS, docking, fusi membran sel vesikel dengan membran sel saraf, terus pelepasan asetilkolin ya. Di samping asetilkolin atau norepinefrin sebagai neurotransmitter, ada yang disebut kotransmitter seperti ATP, substansi P, dan lain-lain. Ya, itu tadi udah gue jelasin. Sekarang transmisi adrenergik. Tadi kan tirosin ditransfer melalui membran sel ya. Terus tirosin dihidroksilase oleh tirosin hidroksilase. Jadi dopa. Nah, jadi dopa. Nah, dan tirosin hidroksilase ini bisa dihambat oleh obat yang disebut mettirosin. Dopa tadi didekarboksilasi menjadi dopamin. Dopa dekarboksilase jadi dopamin. Dopamin masuk ya ke dalam vesikel transfer aktif melalui VMAT, vesikel monoamin transporter. Tadi gua udah ceritain juga. Dan ini VMAT ini diblok oleh reserpin, obatnya reserpin. Sehingga dopamin nggak bisa masuk, nggak ada norepinefrin di dalam vesikel ya. Di dalam vesikel, dopamin dihidroksilasi menjadi norepinefrin. Tambahan sedikit, nanti kalau mau norepinefrin ini berubah jadi epinefrin kan kadang-kadang di sistemnya juga ada epinefrin kan, walaupun sedikit kadarnya di neuronal ini. Norepinefrin itu sebenarnya bedanya sama epinefrin cuma di metilnya. Kalau epinefrin tuh punya gugus metil, nggak tahu, gue lupa di karbon alfanya kalau nggak salah. Jadi terjadi metilasi norepinefrin jadilah epinefrin. Oke. Pelepasan norepinefrin di ujung saraf mekanismenya seperti asetilkolin ya, sama ya, VAMS, SNAPS ya.
terus dihambat oleh guanetidin. Nah, terminasi norepinefrin itu lebih ke reuptake norepinefrin oleh NET. Ya, konsentrasi norepinefrin di sinap jadi menurun. Jadi lebih di reuptake-nya ya. Norepinefrin masuk kembali ke vesikel melalui VMAT. Norepinefrin masuk kembali ke vesikel. Jadi nggak cuma dopamin. Jadi itu VMAT itu nggak cuma masukin dopamin tapi masukin norepinefrin juga gitu. Jadi norepinefrin yang berhasil masuk ke sitoplasma oleh NET nanti dimasukin lagi ke dalam vesikel oleh VMAT ya. Metabolisasi norepinefrin oleh enzim MAO, monoamin oksidase dan COM, katekol methyl-transferase. Ini kalau gua jelasin karena nggak terlalu penting ya. Yang penting itu adalah reuptake-nya itu dalam terminasinya. Kalau lo mau tahu lebih lanjut tentang MAO dan COM, baca aja sendiri di Katzong ada. Nah, terus metabolitnya adalah metabolit norepinefrin adalah metanefrin, norepinefrin, VMA atau 3-metoksi 4-hidroksimandelik acid. Nah, ini kalau metabolit ini kadarnya tinggi di dalam darah itu bisa untuk diagnosis pheochromocytoma gitu. Bisa di urin kadarnya tinggi, metanefrin, norepinefrin, VMA ini bisa tinggi atau di dalam darahnya juga tinggi nih. Jadi untuk diagnosis pheochromocytoma. Pheochromocytoma itu adalah kanker medula adrenal, pheochromocytoma itu. Sehingga sintesis epinefrinnya berlebih. Ini bahaya nih. Orang-orang pheochromocytoma ini kan epinefrinnya tinggi ya, adrenalinnya tinggi. Jadi kalau lu rangsang sedikit, lu bikin dia emosi sedikit, bisa menggila dia. Kalau pernah nonton film Dr. House tuh, episode pertama tuh kalau nggak salah. Itu kan ada orang yang di penjara tuh. Pembunuh dia tuh ceritanya. Ya kan? Sebenarnya dia bukan pembunuh gitu loh. Dia orang baik-baik. Kenapa kok dia berakhir di penjara gitu? Ternyata Dr. House itu udah dengan sekian banyak diagnosisnya dia yang salah-salah. Akhirnya dia mengetahui bahwa sebenarnya dia itu bukan pembunuh. Dia adalah mengidap pheochromocytoma. Sehingga dia itu lebih gampang emosi kalau bisa disulut dan itu bisa gampang membunuh jadinya. Jadi seharusnya yang masuk penjara siapa? Ya bukan orangnya, tapi medula adrenal dia. Diangkat dulu baru masukin penjara. Atau enggak boleh didakwa dulu di pengadilan gitu, terus masukin penjara. Jadi yang bersalah adalah medula adrenal dari orang itu, oke? Oke, sekilas lah tentang pheochromocytoma. Lanjut. Oke, ini reseptor kolinergik. Ini lebih kita omongin ke reseptornya ya sekarang. Jadi kan tadi gue udah bilang ada reseptor nikotinik dan muskarinik. Oke, kita lebih coba kita bahas dulu reseptor muskarinik. Jadi reseptor muskarinik ini adalah merupakan G protein coupled receptor. Ada 5 subtipe, M1 sampai M5. Gampang ya. Kalau M1, M3, M5 ini sifatnya yang ganjil ya, M1, 3, 5. Ganjil itu sifatnya stimulasi. Dia protein G-nya itu tipe GQ, di mana alfanya itu subunit alfanya adalah alpha Q. Sehingga nanti dia akan memperantarai dengan second messenger inositol trifosfat dan diasilgliserol. Itu yang membedakan M1, M3, M5 dengan M2 dan M4. Bahwa second messengernya adalah ini, inositol trifosfat dan diasilgliserol. Jadi nanti G proteinnya ini bakal nendang si fosfolipase C supaya untuk memotong fosfolipid yang ada di membran bilayer itu diambil inositol trifosfatnya dan menyisakan diasilgliserol. Nanti diasilgliserol ini bakal mengaktifin protein kinase C, dan inositol trifosfatnya ini bakal dia akan mengebuka kanal ion yang ada di retikulum endoplasma sehingga kadar kalsium di dalam sitoplasma akan meningkat gitu. Oke. Nanti kita bahas, ada gambarnya di belakang. Nah, kalau untuk muscarinic tipe 2 dan 4, subtipe 2 dan 4 itu genap kan ya. Ini dia tipe protein G-nya adalah protein inhibisi. G protein inhibisi, di mana subunit alfanya itu adalah alfa inhibisi. Sehingga dia akan menyetop adenylyl siklase, menghambat adenylyl siklase supaya tidak membentuk siklik AMP dari ATP.
Oke, jadi kita lihat ada gambarnya. Terus reseptor nikotinik. Reseptor nikotinik itu adalah ligand gate ion channel. Jadi reseptor itu, kalau reseptornya didudukin, kanal ion akan terbuka, ion natrium masuk ke dalam kalsium. Kok kalsium? Natrium masuk ke dalam sel. Nah, ini contohnya adalah nikotinik neuronal dan nikotinik muskular. Kalau neuronal di ganglionik, kalau muskular di NMJ, ya, neuromuscular junction. Nah, reseptor adrenergic nih. Sama, reseptor adrenergic ternyata sama kayak cholinergic, yaitu G protein coupled receptor. Jadi yang ligand gate ion channel cuma nikotinik ya. Nah, reseptor adrenergic ini adalah sama ya, G protein coupled receptor, sama kayak muscarinic. Nah, alpha 1, alpha 2, beta. Beta 1 atau beta 2. Jadi gua ngomong beta aja. Itu beda. Beda dari G proteinnya tadi. Kalau kita kan ingat tadi ada GQ, ada G inhibisi, dan ini ada lagi tambahan baru yaitu G stimulan. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Alpha 1 ya. Jadi subtipe dari reseptor adrenergic yang alpha 1 itu protein G-nya adalah GQ, di mana subunit alfanya itu adalah alpha Q. Sehingga dia kalau misalnya reseptor alpha 1 ini ditempati agonis atau si katekolamin, dia akan mengaktifkan protein G ya, yang dimana energinya dari GTP, guanidin trifosfat ya. Nah, itu lebih detailnya ada tuh di kuliah komunikasi sel. Nanti coba pelajarin lagi kalau masih lupa. Nah, nanti dia akan menendang enzim fosfolipase C, sama kayak tadi, mengaktifkan fosfolipase sehingga dia akan memecah fosfolipid yang ada di membran bilayer itu, mengambil salah satu hasilnya ya, salah satu tangannya, kan ada 3 kan fosfolipid tuh. Nah, salah satunya itu inositol trifosfat, sehingga lalu menyisakan di hasil gliserol. Nah, di hasil gliserol ini ada IP3 dan DAG, ini adalah second messenger ya, meningkat second messenger dari reseptor alpha 1. Sehingga kalau kadarnya meningkat, DAG akan mengaktifkan protein kinase C, PKC, dan terus nanti kasket hingga sampai respons seluler. Sehingga lalu kalau yang IP3 ini adalah dia akan membuka tadi ligand gate ion channel yang ada di mana? Retikulum endoplasma, sehingga keluar semua ion kalsiumnya ke dalam sitoplasma. Peningkatan kadar kalsium sitoplasma IP3. Terus alpha 2. Nah, alpha 2 ini dia protein G inhibisi, sehingga menghambat adenylyl siklase untuk mensintesis siklik AMP dari ATP ya. Kalau alpha 2 ini inhibisi. Ini kan yang gue bilang tadi ada di mana? Di presinaptik ya, presinaptik postganglionar dari adrenal sempatis ya, alpha 2. Nah, kalau yang beta ini kebalikan dari alpha 2, yaitu merangsang adenylyl siklase sehingga kadar siklik AMP bisa meningkat. Oke. Nah, ini 7TM GPCR, 7 transmembran G protein coupled receptor, nanti ada gambarnya di belakang. Nah, ini sebenarnya gambar tabel ini nggak harus lo hafal. Sebenarnya yang tadi yang gue jelasin tuh gampang aja ya, nggak? Sekarang gini, caranya enaknya apa ya kalau misalnya kita ngafalinnya itu? Ini aja. Kalau muscarinic yang ganjil pasti second messenger inositol trifosfat. Pasti enzimnya fosfolipase yang terlibat, fosfolipase C ya. Dan itu sifatnya selalu, kalau inositol trifosfat itu selalu stimulasi ya. Sedangkan kalau M2 dan M4 ini adalah G protein inhibisi, sehingga dia akan menginhibisi. Pasti menginhibisi siapa? Adenylyl siklase. Oke. Kalau ini gampang. Alpha 2 G inhibisi. Beta G stimulan. Jadi kalau misalnya G stimulan itu cuma ada di beta. Oke. Kalau G inhibisi, protein G inhibisi ada di alpha 2 sama muscarinic 2 dan 4. Kalau yang alpha Q atau G protein Q itu ada di
ganjil tadi, muscarinic ganjil sama alfa 1. Oke, gampang aja ya sebenarnya. Itu. Nah, ini sebenarnya ringkasannya aja. Lo kalau mau ngafalin mati ini ya terserah lo, tapi tadi udah gua kasih caranya yang enak gimana. Nah, ini loh gambarnya. Nih. Ini gambarnya nih. Coba lu lihat. Nggak ada. Oke. Ini alfa 1 tadi ya. Alfa 1 coba lihat. Kalau alfa 1 itu apa? G protein apa? Alfa 1 itu adalah G protein. Tuh lupa. Apa tadi? G protein Q. Berarti dia meningkatkan. Berarti dia arahnya ke fosfolipase C. Bener kan? Nah, itu alfa Q subunitnya kan ada alfa, beta, gamma. Kalau yang alfa 1 itu subunitnya alfa Q. Sehingga nanti dia akan arahnya ke fosfolipase C. Peningkatan kalsium tuh. Peningkatan kalsium bukan karena DAG tapi dari inositol trifosfat. Dan yang tadi gue ceritain dia akan nempel di apa? Ion gate apa ya? Kanal ion tadi sehingga mengeluarkan kalsium di dalam plasma. Oke? Nah itu. Kalau yang alfa 2 ini adalah G protein apa? Inhibisi. Sehingga dia kalau misalnya ketempelan truk gitu, ketempelan agonisnya dia akan menghambat adenyl siklase sehingga siklik AMP menurun. Kalau beta ini umum. Beta itu pasti dia pakai sistem alfa stimulan ya. G protein stimulan. Ya, stimulator G protein. Jadi meningkatkan CAMP. Jadi dia ke adenyl siklase, ATP dirubah jadi siklik AMP. Siklik AMP fosfokinase apa nih? Protein kinase A. Kalau yang tadi DAG kan protein kinase C. Kalau ini protein kinase A sehingga nanti phosphorylation cascade terjadilah efek. Sedangkan M2 M4 itu tadi kan adalah alfa apa? Alfa inhibisi ya. Sehingga dia menghambat adenyl siklase. Inhibitory G protein. G inhibisi itu M2 M4. Nah, kalau yang ini muscarinic M1 M3 M5 ini sama seperti yang ini tadi alfa 1. Sehingga dia nanti akan merangsang fosfolipase C, PIP dipecah jadi diasil gliserol dan inositol trifosfat. Inositol trifosfat tadi nanti ke retikulum endoplasma, keluarlah kalsium di dalam plasma untuk muscle contraction. Atau di AG ini juga dia bisa merangsang protein kinase C, terus protein fosforilase dan sampai efeknya. Kalsium juga bisa mempengaruhi protein kinase C, ya. Oke, kalau yang ini kan nikotinik, gampang aja ya. Jadi neurotransmitternya nempel di reseptornya, nanti dia ngebuka kanal ion, natrium masuk deh. Ya ini gambarnya juga nih, nikotinik, ganglionik ya, neuronal itu di ganglion ya. Kalau nikotinik muscle tuh di neuromuscular junction. Muscarinic M2, M4 ini yang genap. Sifatnya apa yang genap? Stimulasi. Salah, inhibisi ya. Kalau M1 M35 stimulasi dia pakai fosfolipase C, kalau ini menghambat adenyl siklase. Alfa 1, alfa 2 beda. Alfa 1 itu dia menstimulasi pakai fosfolipase C ya, inositol trifosfat dan teman-temannya. Kalau alfa 2 ini menghambat adenyl siklase. Sedangkan beta ini adalah menstimulasi adenyl siklase. Oke, selesai. Semoga ngerti ya. Kalau masih nggak ngerti, dibaca lagi, diulang-ulang terus. Oke.